Ini bukan sekedar kemenangan 1-0. Ini bukan cuma soal 3 poin. Dan ini jelas bukan El Clasico biasa. Di sore panas di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, ketika matahari masih menggantung dan udara terasa berat, puluhan ribu bobotoh berdiri, bernyanyi, dan menyatukan suara tanpa henti. Dari tribun timur sampai barat, dari utara hingga selatan, Bandung bergemuruh. Dan di tengah gemuruh itu, Persib Bandung tidak hanya mengalahkan Persija Jakarta. Persib mengalahkan segalanya. Menang di lapangan, menang dalam mentalitas, menang di media, menang di tribun, bahkan menang di mata dunia. Saat peluit akhir berbunyi, yang berubah bukan hanya klasemen, tapi juga cara dunia memandang El Clasico Indonesia. Media menyorot Persib, pelatih memuji karakter, supporter menjadi contoh nasional, dan para fans asing pulang dengan satu kata yang sama di kepala mereka: amazing. Malam itu Persib bukan cuma juara paruh musim. Persib sedang menyampaikan pesan besar kepada seluruh negeri. Inilah standar baru sepak bola Indonesia. Dan cerita ini bukan tentang 1 gol, tapi tentang bagaimana Persib memenangkan segalanya. El Clasico Indonesia dimulai, dan Persib langsung menampar ekspektasi. Baru 5 menit laga berjalan, sebuah kesalahan kecil di lini belakang Persija Jakarta tidak dibiarkan hidup. Bola liar jatuh di depan gawang, dan dengan ketenangan seorang pemain besar, Beckham Putra menyelesaikannya. Gol, 1-0. Gol cepat itu bukan sekedar pembuka, tapi penanda arah pertandingan. Sejak detik itu, laga berubah menjadi ujian mental. Persija mencoba bangkit, mencoba mengambil alih ritme, mencoba menekan dengan segala cara. Adu kecepatan, bola-bola panjang, tembakan jarak jauh, peluang 1 lawan 1, situasi bola mati, semua datang silih berganti. Namun di momen-momen krusial, satu sosok berdiri kokoh, Teja Paku Alam. Tenang, tepat, menentukan. Setiap penyelamatan bukan hanya menggagalkan gol, tapi juga meruntuhkan kepercayaan diri lawan. Hingga menit ke-53, pertandingan mencapai titik balik. Kartu merah untuk Persija. Bukan hanya jumlah pemain yang berkurang, tapi ritme dan kontrol mereka runtuh. Dan disinilah kedewasaan Persib terlihat jelas. Tidak panik, tidak terburu-buru, tidak tergoda emosi. Mereka mengelola laga dengan kepala dingin di bawah gemuruh GBLA. Hingga peluit akhir berbunyi, skor bertahan 1-0. Bukan kemenangan biasa. Ini adalah kunci puncak klasemen dan segel juara paruh musim Super League. Di laga sebesar El Clasico, bukan taktik yang paling menentukan. Yang paling diuji justru kepala dan mental. Dan di titik inilah Persib unggul. Boyan Hodak sejak awal sudah memahami satu hal. Laga ini bukan pertandingan biasa. Atmosfernya seperti final. Tidak ada tim yang ingin kalah. Persib tahu, di pertandingan dengan tensi setinggi ini, peluang tidak akan datang banyak. Dan ketika peluang itu datang, tidak boleh ragu. Gol cepat di menit ke-5 adalah bukti kesiapan mental itu. Namun setelah unggul, situasi justru makin berat. Persija tampil lebih dominan, tekanan datang bertubi-tubi, stadion bergemuruh, emosi naik turun, tapi Persib tidak goyah. Hodak mengakui timnya sempat berada di bawah tekanan, dan justru disitulah perbedaan utama terlihat. Saat laga berubah panas, saat ritme tidak lagi ideal, Persib tidak kehilangan fokus. Bagi Persib, hasil seperti ini adalah hal yang normal di laga besar. Mereka tidak menang karena mendominasi statistik, mereka menang karena siap secara mental. Persib bermain seperti tim yang terbiasa berada di bawah tekanan. Dan di El Clasico Indonesia ini, mentalitas juara berbicara lebih keras daripada angka-angka di papan statistik. Persib tidak hanya menang di lapangan, Persib juga menang di ruang narasi. Di El Clasico ini, sorotan media jelas arahnya, bukan ke Persija, tapi ke Persib. Seperti kata Bung Binder, Persib adalah sumber beras terbesar di Indonesia. Kemana Persib melangkah, di situ perhatian media berkumpul. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, saat sesi foto resmi, terlihat jelas betapa kamera dan lensa lebih banyak mengarah ke Persib Bandung. Setelah laga usai, Persib menjadi headline utama di berbagai media nasional. Namun kemenangan Persib tidak berhenti di pemberitaan. Manajemen klub menunjukkan kelasnya, tidak hanya memberikan bonus kepada pemain, tetapi juga mengapresiasi rekan-rekan media dan jurnalis. Pesannya sederhana, namun kuat. Persib menghargai seluruh ekosistem sepak bola, karena klub besar bukan hanya soal menang, tapi tentang bagaimana memperlakukan semua yang terlibat. Dan di El Clasico ini, bahkan bagi media sekalipun, Persib tetap nomor 1. El Clasico ini juga tidak hanya panas di lapangan. Tribun GBLA justru menjadi standar baru. Selama 90 menit, bobotoh bernyanyi tanpa henti. Penuh energi, penuh tekanan, namun penuh kedewasaan. Tidak ada flare di dalam stadion, tidak ada kekacauan, dukungan total tanpa merugikan klub. Boyan Hodak sampai angkat topi.
Ini bukan sekedar dukungan, ini adalah evolusi supporter. Perayaan tetap ada, flare tetap menyala, tapi di luar stadion, bukan di dalam. Bobotoh tahu batas, tahu aturan, tahu cara merayakan kemenangan dengan bertanggung jawab. Di laga paling panas di Indonesia, Persib menang atmosfer dan Bobotoh menang kelas. Karena supporter besar bukan yang paling ribut, tapi yang paling dewasa. Gema El Clasico Indonesia bahkan menembus batas negara. Seorang fans asal Amerika Serikat, Austin Piercy, merasakan langsung pengalaman pertamanya menonton sepak bola Indonesia. Dan itu terjadi di laga Persib melawan Persija. Dalam videonya dengan jersey Persib, ia berkata dengan mata berbinar tentang betapa gilanya atmosfer stadion. 1-0, fireworks going off, insane experience. Kata insane itu bukan dibuat-buat. Dari Inggris ada Kiza Mars, bukan fans dadakan. Ia sudah puluhan kali menonton Persib, dan demi El Clasico ini, ia rela kembali dari Inggris ke Bandung. Dalam unggahannya, ia menyebut GBLA sebagai a truly special place, an incredible experience. Ia memuji koreografi Bobotoh, atmosfer stadion, dan rasa kebersamaan yang ia temukan di tribun. Dari Amerika hingga Inggris, pesannya sama. El Clasico Indonesia bukan lagi sekedar derby lokal, dan Persib sudah menjadi pengalaman sepak bola kelas dunia. Pada akhirnya, fakta berbicara dengan lantang. Persib Bandung tidak hanya menang 1-0, Persib menang cara bermain, menang mentalitas, menang media, menang atmosfer, menang budaya supporter, dan menang pengakuan dunia. Persib kini memimpin klasemen Super League dengan 38 poin dan resmi menjadi juara paruh musim. GBLA menjelma benteng sejati, 8 laga kandang, 8 kemenangan, 100% kemenangan di rumah sendiri. 29.000 bobotoh bernyanyi tanpa henti. Pelatih memuji karakter, media menjadikan Persib pusat cerita, fans Amerika dan Inggris pulang dengan satu kata yang sama, insane. Dan perjalanan ini belum selesai, putaran kedua menanti, laga-laga besar masih akan datang. Namun di sore panas di Gelora Bandung Lautan Api itu, Persib sudah menunjukkan satu hal yang tidak bisa dibantah. Klub besar bukan hanya soal skor, tapi tentang bagaimana menang, siapa yang dimenangkan, dan standar apa yang ditinggalkan. Dan di El Clasico Indonesia ini, satu kesimpulan berdiri kokoh. Persib tidak cuma menang di lapangan, Persib menang semuanya. Persib Bandung, sebuah nama yang bukan sekedar klub sepak bola, melainkan identitas, kebanggaan, dan denyut nadi jutaan hati yang berdegup serempak di tanah Pasundan dan seluruh penjuru negeri, kembali menjadi pusat perhatian sepak bola nasional. Kali ini bukan hanya karena performa gemilang di lapangan, tetapi karena sebuah rumor besar yang mengguncang jagat sepak bola Indonesia. Rumor yang terdengar nyaris mustahil namun terasa begitu dekat. Persib Bandung, klub berjuluk Pangeran Biru itu, dirumorkan tengah mengincar mantan bek legendaris Real Madrid, Sergio Ramos, pada bursa transfer kedua Super League musim ini. Isu yang mencuat begitu cepat, menyebar seperti api di tengah jerami, menyedot perhatian publik, memantik diskusi dan membangkitkan harapan besar. Karena nama Sergio Ramos bukanlah nama sembarangan. Ia adalah simbol era, legenda hidup sepak bola dunia, bek dengan reputasi global, mental baja, dan koleksi trofi yang mungkin hanya bisa diimpikan oleh banyak pemain. Dan ketika nama sebesar itu dikaitkan dengan Persib Bandung, maka bukan hanya harga diri, ambisi, dan mimpi besar klub kebanggaan Jawa Barat ini. Rumor ini muncul di tengah situasi genting yang sedang dihadapi Persib Bandung, sebuah fase krusial di mana konsistensi menjadi kunci, tekanan semakin besar, dan kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Tiba-tiba, di tengah ketegangan itu, muncul kabar mengejutkan. Sergio Ramos disebut-sebut siap membeli kejutan besar dengan hadir langsung di hadapan Bobotoh, siap mengenakan jersey biru kebanggaan dan memperkuat lini belakang Persib Bandung untuk putaran selanjutnya demi satu tujuan utama, mempertahankan posisi di puncak klasemen dan menjaga marwah klub agar tetap berdiri paling depan. Kondisi ini tidak muncul tanpa alasan. Lini belakang Persib Bandung diketahui akan kehilangan salah satu bek andalannya, Federico Barba, yang dirumorkan segera hengkang. Sebuah kehilangan besar mengingat kontribusinya yang begitu vital sepanjang musim. Federico Barba adalah tembok kokoh, pilar utama, pemain yang kerap menjadi penenang di saat tekanan datang bertubi-tubi, dan kepergiannya jelas meninggalkan lubang besar yang tak bisa ditutup dengan pemain biasa. Karena itu,
Manajemen Persib Bandung dipaksa bergerak cepat, tidak hanya mencari pengganti sepadan, tetapi sosok yang bahkan bisa memberikan level baru. Dan disinilah nama Sergio Ramos mencuat, disebut-sebut sebagai kandidat utama yang berpotensi menggantikan, bahkan melampaui peran Federico Barba. Kehilangan Barba tanpa pengganti sekelasnya tentu menjadi risiko besar, apalagi mengingat padatnya agenda kompetisi yang harus dijalani Persib Bandung musim ini. Klub kebanggaan Bandung ini tidak hanya bertarung di level domestik, tetapi juga telah memastikan diri lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2 atau ACL 2, sebuah pencapaian membanggakan yang sekaligus membawa tantangan lebih berat. Karena di fase gugur nanti, Persib Bandung akan berhadapan dengan lawan-lawan berpengalaman, klub-klub dengan tradisi kuat, intensitas tinggi, dan mental bertanding yang teruji. Sementara di Super League, persaingan juga belum melunak. Tekanan terus datang, rival terus mengintai, dan Persib Bandung harus menjaga konsistensi hingga akhir musim jika ingin mengakhiri penantian panjang akan gelar juara. Artinya, tambahan amunisi berkualitas tinggi bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mutlak, kebutuhan mendesak demi menjaga keseimbangan tim, stabilitas permainan, dan kekuatan mental di ruang ganti. Dalam konteks inilah, nama Sergio Ramos terasa semakin relevan. Kehadirannya, jika benar-benar terwujud, diyakini mampu memberikan dampak instan, bukan hanya dari sisi teknis di lapangan, tetapi juga dari aspek psikologis dan mental bertanding seluruh tim. Karena Ramos bukan sekadar bek, ia adalah pemimpin alami, sosok yang terbiasa berada di bawah tekanan, pemain yang tak gentar menghadapi situasi paling genting. Sergio Ramos dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang generasinya. Puncak kariernya terjadi bersama Real Madrid, di mana ia menjelma menjadi simbol ketangguhan, keberanian, dan mental juara. Mengangkat trofi Liga Champions, La Liga, dan berbagai gelar bergengsi lainnya. Ia juga mencatatkan sejarah bersama tim nasional Spanyol, menjuarai Piala Dunia dan Piala Eropa, menjadikannya salah satu bek paling berprestasi dalam sejarah sepak bola modern. Setelah Real Madrid, Ramos melanjutkan kariernya ke Paris Saint-Germain, kembali menunjukkan kelasnya di level tertinggi Eropa, sebelum akhirnya merumput bersama Sevilla dan Monterrey di Liga Meksiko. Pengalaman lintas liga, lintas budaya, dan lintas tekanan inilah yang membuat sosok Sergio Ramos begitu berharga, sebuah nilai tambah yang sulit ditandingi oleh pemain lain di bursa transfer manapun. Dari sisi gaya bermain, Ramos dikenal agresif namun cerdas, kuat dalam duel udara maupun duel satu lawan satu, memiliki naluri membaca permainan yang tajam, serta keberanian mengambil resiko demi tim. Ia juga dikenal memiliki insting mencetak gol dari situasi bola mati, sebuah kualitas langka bagi seorang bek. Dan bayangkan, ketika kualitas itu hadir di Stadion Kebanggaan Bandung, disaksikan langsung oleh lautan biru bobotoh yang bernyanyi tanpa henti, memberikan energi, semangat, dan cinta yang tak pernah padam. Sebuah momen yang mungkin akan dikenang sepanjang sejarah klub. Karena Persib Bandung bukan hanya sedang membangun tim untuk satu musim, tetapi sedang merajut mimpi besar. Mimpi untuk berdiri sejajar dengan klub-klub besar Asia, mimpi untuk mengembalikan kejayaan, dan mimpi untuk memberikan kebahagiaan bagi jutaan pendukung setianya. Rumor Sergio Ramos mungkin masih sebatas isu, mungkin masih berada di ranah spekulasi, tetapi satu hal yang pasti, Persib Bandung hari ini adalah klub yang berani bermimpi besar, klub yang tidak takut menatap masa depan dengan kepala tegak. Dan jika suatu hari Sergio Ramos benar-benar melangkah ke lapangan dengan jersey biru di dadanya, maka itu bukan sekadar transfer pemain, itu adalah simbol keberanian, ambisi, dan cinta yang tak pernah padam antara Persib Bandung dan seluruh bobotoh. Sebuah kisah tentang harapan, perjuangan, dan keyakinan bahwa Pangeran Biru akan terus berdiri tegak, melangkah maju, dan menulis sejarahnya sendiri dengan tinta emas.